Oke, kita ketemu lagi di sesi 2 pendidikan seks untuk remaja dan anak-anak. Pentingnya seperti apa? Oke. Seru, panas, dan menggigit. Nah, itu tadi yang di sesi pertama kan. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Ini saya kira akan jauh lebih memanas karena kita akan mencoba mengulik apa saja faktor-faktor yang kenapa kok pendidikan seks di Indonesia agak sedikit terhambat atau mungkin belum mungkin semuanya bisa menerima dan sebagainya. Selain masalah budaya, tentu saja mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, tentu saja kita akan coba sampaikan ke narasumber kita di sini apa saja, dan nanti sekaligus juga nanti dampaknya apa dampaknya ketika anak itu tidak diberi pendidikan seks. Apakah tidak berdampak sama sekali, ataukah ada dampaknya bagi kehidupan mereka atau yang lain, gitu ya. Untuk itu saya coba lempar ke Buning ini. Wah, Buning ini seorang ibu, sekaligus memiliki ibu masih memiliki anak ya. Ibu yang memiliki anak dan anak-anaknya yang dulu dididik dari kecil sekarang sudah dewasa, beranjak remaja dan ada yang sudah dewasa. Mungkin yang ditanamkan pendidikan seks itu kok agak sulit, agak rendet. Mungkin di tataran yang paling kecil di keluarga ya. Itu kira-kira menurut Buning apa hambatannya? Malu lah. Ya faktor utama itu kalau menurut pengalaman pribadi saya itu ya faktor satu ya tabu, malu untuk menyampaikan sama anak itu malu. Terus kisah hidup orang tuanya ya itu juga mempengaruhi. Terus lingkungan latar belakang orang tuanya itu kalau menurut saya itu ya cukup berdampak juga ke anak. Jadi kalau seperti saya rasanya mau ngasih pendidikan seks ke anak itu ya agak-agak dilarang curhat loh ini. Enggak curhat tapi memang mempengaruhi sekali, Pak. Mempengaruhi sekali ya. Menurut pengalaman saya pribadi. Jadi memang betul. Anak itu memang harus pendekatannya lain-lain gitu. Oke, karena setiap pribadi pasti berbeda ya. Iya. Dan ketika seperti itu apa yang mungkin Buning lakukan? Artinya untuk bukan mengenalkan tapi menjaga agar tidak membentengi anak, tidak menyalahgunakan sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, itu apa itu? Bablasan, biar nggak bablasan. Ya tetap sebagai orang tua tetap ada ada nasihat ya. Sebatas menurut saya sendiri menurut saya itu masih minim sih. Maksudnya ya kalau dia sudah mulai mengenal lawan jenis gitu ya, sebagai orang tua ya kamu harus bisa menjaga ya sebatas itu akhirnya aja. Cuma bisa mengingatkan ya Bu ya. Dan mungkin pendidikan agama ya pastinya ya maksudnya ya pendidikan itu fondasinya menguatkan keimanan. Apa itu namanya? Cekoi Pak. Ya karena kan kalau misalnya di keyakinan agama Kristiani misalnya kan ada 10 perintah Allah yang salah satunya adalah dilarang berzina misalnya gitu ya. Mungkin di keyakinan Muslim mungkin tidak ada juga kan. Biasanya ya terkait dengan dosa ini ya kan kalau kita bicara agama. Tapi artinya kesulitan untuk membuka ruang diskusi itu berasal dari atas-atasnya jenengan, maksudnya dari orang tua sebelumnya, dari mbah-mbah juga. Iya betul, karena saya sendiri kan juga nggak dapat pendidikan seks dari orang tua. Secara eksplisit maupun implisit. Dulu tuh juga nyari-nyari sendiri. Bahkan ruang diskusi pun nggak ada. Nah, kalau pacaran gitu ya, gue rantok ngene, gitu. Hanya pagar-pagar gitu ya Bu ya. Zaman dulu kan kita memang hanya itu kan, nggak boleh gini, nggak boleh itu. Kenapa kok nggak boleh? Anak zaman sekarang itu kritisnya ke situ. Justru malah ketinggal nggak boleh, ini penasaran kan anak sekarang. Nah, kalau misalnya kita akan mengulang pendidikan ala orang tua kita, yang akan terjadi ya
Saat ini malah grafik ini akan naik terus. Malah akan terjadi benturan, Pak. Kalau yang sekarang kita pakai yang dulu-dulu. Coba ingat-ingat dulu saat Indonesia HIV pas meningkat itu. Apa yang dilakukan pemerintahan Indonesia? Justru malah menunjukkan pendidikan seks yang cukup vulgar saat itu ya. Masif. Kalau kamu mau melakukan hubungan Pakai ini alat pengaman. ini kan langsung vulgar bahwa ini mencegah virus virus AIDS untuk HIV ya. HPV. bukan berarti dia menyuruh orang berhubungan ya, enggak, tetapi Apa itu setia pada pasangan gitu setia kan. pada pasangan, terus tidak boleh Pengaman. oral seks gitu dan macam-macam banyak hal lah. Setia pada satu pasangan, tetapi yang cukup vulgar adalah gunakan pengaman. Bahkan saat itu pengaman itu sampai kalau nggak salah sampai ada mobil bawa itu ya kayak Disupport puskesmas juga, Pak. nah, puskesmas juga membuka itu gratis zaman itu ya. Kenyataannya setelah itu orang langsung melek kan, langsung tahu, oh ternyata ini kalau ini melakukan ini misalnya di lokalisasi misalnya, ini potensi untuk menyebarkan penyakit ke istrinya atau ke suaminya kan gitu kan. Yang ke lokalisasi nggak hanya belum tentu laki-lakinya, perempuannya juga bisa kan. Sebagai pasien Dan kenyataannya saat itu perkembangan AIDS di Indonesia langsung turun drastis. turun atau terjaga, Pak? Turun drastis. Karena kan AIDS nggak sembuh. Ya maksudnya penambahannya. Oh, tidak ada penambahan ya. Penambahannya turun drastis, walaupun sekarang AIDS itu sudah ada infonya, sudah ada obatnya ya, tetapi tetap itu tetap penyakit yang berbahaya. Menurut saya tidak ada salahnya kita mencontoh pemerintah. Vulgar saja. Mohon maaf kalau misalnya tadi hanya sekedar ini nggak boleh disentuh, ini nggak boleh. Bagi saya itu nggak kurang tes. Kan zaman biyen, Pak. Apalagi yang punya anak-anak perempuan ini. Kalau Karena zaman sekarang kan nggak gitu. Kalau sekarang justru yang paling berbahaya adalah anak perempuan. Kalau anak laki-laki nggak ada bekasnya. Kalau anak perempuan itu kan membawa harga diri keluarga kan. Ya ini juga biar nanti dilihat oleh para kaum anak-anak wanita kan, anak-anak berjenis kelamin wanita, bahwa ketika dia melakukan kesalahan terbesarnya adalah dia akan mencoreng harga diri keluarga. Laki-laki pun begitu juga, tetapi ya relatif, bukan mau pembenaran karena saya punya anak laki-laki ya, tetapi ya relatif ketika kita punya anak laki-laki tidak seberbahaya punya anak perempuan kalau dalam hal seks, menurut saya sebagai orang yang tidak berisiko seperti itu pengaruh sosial budaya berarti ya. Risiko ini tidak Pengaruh sosial budaya itu. Dimana ketika masyarakat dan waktu akan menghukum anak laki-laki lebih sebentar daripada anak perempuan. Ini bukan seksis, ini bukan bukan patriarkis atau bagaimana, cuma yang terjadi seperti itu, dan itu yang sebenarnya tidak benar, karena siapapun berbuat kesalahan, apapun gendernya ya mereka harus menerima akibatnya gitu kan, Pak. Dan apapun gendernya harus paham betul bahwa perkara seksual ini itu dampaknya bisa kemana-mana, tidak cuma ke diri sendiri tapi juga ke keluarga, apapun gender kalian. karena kalau kita misalnya kita sudah cekokin dengan agama kan, itu kan teoritis walaupun bisa jadi itu cukup berdampak ya, anak ditakut-takuti dengan dosa, tapi kadang-kadang ketika sudah falling in love dengan pacarnya itu, dosa itu menjadi agak lupa itu kadang-kadang. benar-benar lupa. Agak gitu. Lupa kan dosa. Nah, artinya kadang-kadang hal-hal yang sifatnya kita menakut-nakuti gitu tuh kadang-kadang nggak mempan, mungkin bagi Berarti metodenya apa? Bagi orang-orang tertentu mungkin mempan ya, tetapi banyak yang tidak mempan kan. Saya rasa benar, Pak. Metode itu pengaruh, Pak. Dalam arti saat ini ya, bahkan dalam
kategori dalam frame pendidikan berbasis agama, menakut-nakuti udah menjadi hal yang ini tidak menentukan lagi. Menurut saya tidak terlalu menghasilkan gitu. Oke, ada faktor dosa. Oke, ada faktor ini, tapi ada faktor sekarang ini orang udah melek sama faktor sosial. Gitu. Jadi betul ada dosa, betul ada janji Allah, betul ada surga dan neraka, itu tidak salah. Tapi aspek-aspek lainnya, aspek-aspek kesehatan, aspek-aspek kesiapan mental. Sekarang semua orang sudah melek sama kesehatan jiwa kan, semua mental health gitu-gitu. Itu poin pendidikan seks itu salah satunya menyenggol itu kesiapan mental. Kampanye tunda menikah untuk mengurangi pernikahan dini itu salah satunya itu kesiapan mental. Karena ketika seorang anak yang masih mungkin dianggap remaja melakukan hubungan seksual walaupun dalam frame pernikahan ya, karena kan banyak nih di Indonesia yang masih di bawah 17 tahun, 16 gitu dinikahkan gitu oleh keluarganya, itu kan banyak. Itu ada pengaruh sama kesehatan mental mereka. Dan ini yang pemerintah lewat aturan tunda pernikahan sampai usia, kan ada batas usia terendahnya itu kan. Itu maksudnya itu ada kesiapan mental di situ. Karena nggak semua orang, sekali lagi nggak semua orang nggak semua orang tua bisa menyiapkan anaknya dengan baik. Nggak semua orang mungkin punya sumber daya mendidik anaknya dengan ya pagar-pagar yang cukup itu tadi. Apapun metodenya, mau vulgar, mau nakut-nakutin gitu kan. Tidak semua orang punya metode yang akhirnya pemerintah memberi batasan itu, tidak boleh begini. Memberi batasan tunda karena hubungannya sama kesiapan mental seperti itu. Kalau saya ya, kalau ke anak misalnya ditakut-takutin, kamu kalau melakukan itu nanti masuk neraka, malah diketawain sama anak. Itu yang saya maksud. Gak usah dibilangin bapak itu sudah tahu dia kan gitu kan, hal-hal kayak gitu udah tahu. Tetapi yang saya lakukan justru malah kalau kamu sampai menghamili anak orang, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus menikah, maka konsekuensinya adalah masa depanmu akan kacau. Karena kamu harus bertanggung jawab terhadap istri, terhadap anak, sementara kamu belum siap untuk bertanggung jawab secara finansial. Nah, lebih ke arah itu mungkin. Oh iya ya, mungkin dia akan berpikir ketika dia mau melakukan kan gitu. Itu kayaknya lebih ampuh daripada sarung ya Pak ya? Sarung tetap. Kalau misalnya pakai sarungan gitu. Astagfirullahaladzim. Dan ini ya, menurut informasi ada data ini terkait dengan tadi usia minimal menikah. Saat ini anak remaja untuk menikah ini umurnya mundur. Jadi kalau dulu mungkin 16, 14. Enggak. Ini rata-rata ya. Dulu itu 20 tahun, 19 tahun itu menikah. Ya. Sekarang mundur menjadi 22. Tetapi usia untuk berhubungan seks ini maju. Ada data itu sekitar 20% itu anak umur 15 sampai dengan 18 tahun. Itu 20%. Sudah melakukan itu. Ya, semakin berjenjang ada. Nah, artinya kan ini jadi satu concern yang menurut saya cukup memprihatinkan begitu. Artinya sebegitu pentingnya ternyata pendidikan seks itu dimulai dari awal. Tidak semata-mata ya kalau di sekolah kan seks itu secara tidak terlihat itu di mata pelajaran biologi misalnya itu hanya mengenal terkait dengan reproduksi, anatomi saja. Hanya anatomi kalau biologi itu. Ternyata kan banyak sekali aspeknya terlalu luas pendidikan seks. Gitu. Nah itu artinya tadi dari Buning berarti kan ada dasar dari sisi paling kecil keluarga itu saja mungkin sudah agak sedikit terhambat ya, dan ini mungkin nanti akan menjadi warisan ke generasi berikutnya kalau tidak mulai dari sekarang begitu. Ada perubahan pola. Nah, perubahan pola dan metode ya. Betul. Oke, tapi sekarang pertanyaannya begini. Kalau
tadi ada kesulitan memberikan pendidikan seks, dampaknya apa bagi anak ketika tidak mendapatkan itu? Ya hamil. 1 tambah 1 2. Ya, ya itu endingnya mas. Endingnya. Tetapi apakah kemudian anak menjadi, ya bisa jadi hamil, tapi juga apakah bisa menjadi bukan trauma, tetapi akan misalnya akan agak. Ya, misalnya agak tertutup nih, misalnya saya tidak ingin ketemu dengan laki-laki atau tidak ketemu dengan perempuan karena tidak mendapatkan satu pendidikan yang cukup misalnya terkait dengan seks itu. Saya rasa ngomongin dampak ya Pak ya. Jika anak tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dalam hal ini tentang seksual, saya rasa efeknya bisa macam-macam, dan yang paling jelas adalah adanya gagal paham. Itu yang pertama, adanya gagal paham bahwa sebatas ini ternyata seks itu ini, padahal nggak cuma ini, tapi ada ini plus A, ini plus B-nya, ada ini plus C-nya, karena aspeknya terlalu luas, dan tugas orang tua adalah ngasihnya pelan-pelan sesuai usianya. Nah, ada fase tadi sebelum seperti Ibu Ning, ada fase anak-anak, ada fase setelah akil balik gitu kan. Habis itu setelah akil balik ada fase dewasanya gitu. Saya rasa itu tadi pendidikan ini dimaksudkan agar anak paham betul secara keseluruhan dan tidak terjadi gagal paham mungkin atau miskonsepsi atau segala macam. Jadi benar-benar anak tuh bisa terbuka, tidak hanya actionnya, tidak hanya anatominya, tapi juga konsekuensinya. Gitu kan? Ya seperti itu kan Pak. Jadi ketika saya melakukan ini, seperti yang tadi metodenya Pak Sigit, gini, wah masa depanmu siap-siap berantakan karena kamu gini. Gitu kan? Kamu belum siap. Nah, karena belum siap ini benar, karena belum siap. Akhirnya di cara metodenya Pak Sigit adalah preventifnya. Oh, nek kepeksa sarungan. Tapi itu kan caranya Pak Sigit. Gitu ya Pak ya. Kalau saya memang saya ke anak-anak cukup vulgar, bahkan sentuhan-sentuhan mana yang itu bisa sangat mempengaruhi dia, sehingga dia bisa menjadi apa istilahnya stimulan, tidak terkontrol. Nah ini yang saya maksud dengan awareness terhadap diri sendiri. Nah ini yang dilakukan sama Pak Sigit. Anaknya dikasih tahu, kamu harus tahu titikmu di mana. Pendidikan seks itu kan sebenarnya itu. Kalau kita tadi kan cuma pentingnya pendidikan seks kan, belum menyentuh pendidikan seks. Iya, betul Pak. Ini salah satu ininya, apa namanya, aspek awareness tadi. Awareness bahwa kamu bisa istilahnya itu tadi yang seperti jenengan bilang, kamu harus tahu titik mana kamu yang akan tidak terkendali. Itu menurut saya salah satu cara ngasih tahu awareness kepada anaknya. Mungkin metodenya Pak Sigit adalah straightforward, langsung, woi, ceklam bagian ini. Aduh, Masya Allah. Tapi bagus Pak, itu karena nggak semua terbuka matanya soal ngenalin awareness ke anak. Bahwa kayak tadi Bu Ning tadi menjelaskan, walaupun bahasanya mungkin tidak sedalam itu, tapi Bu Ning sedang mengajarkan awareness bahwa ada bagian-bagian mana, bagian dari dirimu yang tidak boleh dipegang orang lain, itu kan Bu ya? Iya. Nah, itu kita ngomongin awareness. Ya nih Ibu ini ngomongin ke anak perempuan yang setelah mengalami haid gitu kan. Yang Pak Sigit mungkin belum mengalami, jelasin ke anak perempuan. Gitu. Jadi apa ya? Itu tadi aspeknya sangat luas banget, dan itu tadi semuanya itu benar-benar nyiapin nggak cuma fisik tapi juga mental. Gitu ya Pak Ilal ya? Iya. Bahkan kalau saya pun bahkan sampai ke kesehatan alat reproduksi pun saya tanyakan. Normal nggak? Bisa berdiri nggak? Ada sesuatu gangguan nggak? Hygiene-nya diperhatikan nggak Pak? Hygiene. Kalau itu jelas. Bersihinnya berapa kali? Nyabuninnya berapa kali? Celana dalam harus ganti setiap hari kan. Terus kan kadang-kadang anak-anak cukurnya malas, berapa hari kan. sekali? Cukurnya dikasih tahu juga Pak? Enggak. Pak Ilal gimana pengalamannya Pak? Ngajarin soal awareness sama itu Pak? Belum sejauh itu. Oh belum sejauh itu. Tapi saya memang ada keinginan bahwa untuk anak perempuan
tetap harus dijelaskan ketika mulai dari SD lah. SD, anak SD sekarang sudah mengalami datang bulan. Ketika sudah mulai datang bulan, ketika dia tanya sama ibunya, ya satu-satu hadapan bahwa alat reproduksi itu ini kenapa bisa termasuk kalau anak tanya saya lahir dari mana, jangan jawab dari uter. terangkan dengan Itu fakta apa? Terangkan dengan terus terang, keluar dari rahim ya, keluar dari rahim. Kenapa keluar dari rahim? Karena tadinya terjadi pembuahan, ovulasi di dalam. Jelaskan ovulasi dari mana? Karena terjadi perkawinan. Perkawinan apa? Laki-laki dan perempuan. Jelas-jelasnya. Jadi ketika anak nanti dewasa ingin melakukan itu, wah, nanti pembuahan terus nanti hamil, saya belum siap. Anak kan jadi jelas. Walaupun ketika mungkin dia kita kenalkan pertama kali, mungkin anak ekspresinya rada gila-gila gitu. Tapi paling enggak si anak tahu dan siap. Wah, harus pakai pengaman atau pakai tidak melakukan karena takut dosa atau apa, yang jelas dia paham dulu. Itu anak perempuan, anak laki-lakinya jenengan. Nah, anak laki-laki saya belum Kalau saya metode yang paling mudah itu kalau nonton film bareng-bareng, terutama film-film yang romantis kan gitu, apalagi ada adegan panjang misalnya gitu. Kadang-kadang kan anak kalau sama orang tuanya nonton gitu kan malu kan. Kita biasa aja itu, cuman biasa. Misalnya perempuan, apa yang dilakukan terangkan aja kan. Kalau buat saya, karena anak saya laki-laki, saya relatif lebih mudah karena tanpa saya ngomong pun anak-anak itu sudah tahu sekarang dengan informasi yang ada di media sosial, HP-nya itu. Walaupun katanya diblok sama Menko Info itu tetap bisa dibobol sama anak-anak itu. Karena anak-anak itu udah canggih-canggih sekarang, bahkan mungkin lebih canggih dari Pak Waris kelingan zamannya Titanic. Nonton zaman biar nonton Titanic CD2-nya diumpetin. CD2-nya diumpetin. Kalau zaman kita dulu kan cari informasi hal kayak gitu kan susah. Pak. Zaman dulu aku masih Tapi bisa nemu kan? Ada Eniero itu sudah muter itu pun susah untuk dapat jatah saat itu. Untuk jatah pinjam itu susah kan. Zamanku dulu ya kan gitu. Tapi kalau zaman sekarang HP itu sudah mau ngelihat apapun bisa diterobos sama dia. Jadi dan tidak bisa kita larang. Nggak bisa kita larang. Makanya mau nggak mau anak itu sudah tahu kok. Orang berhubungan kawin itu gimana itu anak-anak sudah tahu. Pada akhirnya pendidikan ini bukan cuma sekedar informasi Pak, tapi pada akhirnya ini kalau menurutku to the point saja. Artinya gini, bagaimana apa yang bahaya bisa ketika mengendalikan pacaran gitu kan akhirnya kan? Iya, karena informasi sudah begitu derasnya. Pada akhirnya pendidikan ini bagaimana tentang mereka bisa mengendalikan, gitu kan? Di satu sisi kita kan nggak tahu juga gairah anak kita itu sejauh apa kan? Menurut bapaknya, menurut ibu Nah kan. Oke, kan gitu. Artinya, misalnya nih, kita anakku perempuan, bisa jadi dipegang tangannya aja dia sudah kotok. Ya bisa saja kan, itu kan. Allah. Artinya memang dari to the point menurut saya, terutama buat teman-teman yang anaknya perempuan, karena itu mahkota keluarga kan. Iya. Saya punya anak laki-laki pun juga gitu, to the point. Tapi ini seru ya. Tapi di satu sisi, karena menurut saya seks itu adalah sesuatu yang penting buat persiapan dia menikah nantinya. Bagi saya seks untuk anak laki-laki nggak ada masalah. Yang bermasalah ada satu itu, nggak boleh merusak, artinya nggak boleh sampai berhubungan kan gitu. Tetapi di luar itu menyentuh itu harus karena apa? Saya akan pastikan nggak kenal anaknya pastinya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Walaupun saat ngomong gitu sama ibunya ya gitu, Bapak Edan kan. Tapi ya bagi saya itu penting karena lebih baik dia tahu di awal daripada nanti divorce ketika sudah menikah, apalagi atau tahu dari orang lain atau dia penasaran dari apa yang ditonton sehingga malah
uncontrollable. Itu aja uncontrol. Ketika uncontrol ya terjadi hubungan kan. Padahal hubungan itu yang belum boleh. yang nggak boleh. Nggak boleh. Sebelum menikah nggak boleh melakukan itu. Itu memang benar-benar aku wanti-wanti kalau itu. Kalau itu sampai terjadi, maka masa depan bisa kacau balau. Anak-anak itu biasanya, karena saya mengenal anak-anak saya ya, anak-anak itu biasanya paling takut ketika masa depannya menjadi kacau kan. Sehingga itu benar. Semoga walaupun kalau pacaran juga di kamar juga, aduh. Tapi Anaknya pacaran di kamar, Pak. bagi bapaknya mantap. Asal jangan begitu ya. Asal itu tidak Jangan tidak dilakukan. dilakukan. Tetapi saya percaya anak saya tidak akan melakukan itu. Oke. Tetapi kalau itu tadi apa napak tilas kayaknya sih oke saja. Ini bagi anak yang punya anak laki-laki ya, bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan berbahaya soalnya. Oke, berarti itu nanti tergantung dari juga ya, dari bagaimana kita mendidik ya, pastinya ya. Itu. Dan begini, saya mengutip apa ya, mungkin pernyataan dari Komisioner Komnas Perempuan ya, Mariana Amiruddin, bahwa seks itu bukan soal moral, tetapi sebagai makhluk seksual kita harus tahu fungsinya bagaimana, prakteknya bagaimana, pada usia berapa, dia tumbuh seperti apa, dan dia bekerja seperti apa. Itulah sebetulnya hakikat dari pendidikan seks atau seks itu sendiri. Oke, mantap ya. Mau tahu kelanjutannya? Masih mau lanjut nggak nih? Atau masih? Lanjut. Ini pendidikan seksnya belum ada ini. Oke, sahabat PBB TV, kita lanjut lagi nanti ke sesi berikutnya. Untuk itu kita rehat sejenak, kita ngopi-ngopi dulu, ambil jagung bakar, kita mantapkan topik yang semakin panas dan semakin umop ini nantinya. Oke, tetap stay tune di PBB TV tentang diskusi kita malam ini.